Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang setelah Indonesia merdeka secara de facto dan jujur. Perkenalkan, nama saya Didi Mahendra. Dan nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Didin Agriawan. Setelah Indonesia merdeka secara de facto dan de jure, maka Indonesia menjadi negara yang independen. Negara yang harusnya berdiri sendiri tanpa pengaruh dan pengawasan dari pihak lain. Terutama dalam hal ini ialah penjajahan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus dapat mengatur kehidupannya sendiri tanpa ada pengaturan dari negara lain. Karena tentu saja sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar hidup bernegara dan berbangsa bagi seluruh rakyatnya. Dalam kehidupan ekonomi Indonesia pasca merdeka dari pihak kolonial Belanda, Indonesia harus dapat menentukan kebijakan dan mengatur masalah ekonomi sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sebuah bank sentral sebagai pengatur kebijakan ekonomi Indonesia dan juga sebagai kasir bagi pemerintah. Katakan bahwa selain masalah Irian Barat, masalah kemerdekaan Indonesia belum dirasakan secara tuntas oleh para pejuang kemerdekaan karena berbagai sektor ekonomi yang penting masih dikuasai Belanda. Dalam persetujuan finansial ekonomi yang telah dicapai dalam konferensi meja bundar, tentu Belanda memperoleh jaminan bahwa bisnis Belanda dapat tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan terpaksa dipenuhi oleh Indonesia. Hal itu tentu saja merugikan bangsa Indonesia sebagai bangsa baru yang harus giat membangun perekonomiannya. Oleh karena itu, salah satu program pemerintah adalah upaya menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, terutama peran penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Proses secara de facto dan de jure setelah